Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Radio Televisi dimanapun Anda berada, senang rasanya kami kembali menyapa Anda dalam program Talk Show. Kali ini cukup spesial karena sudah bersama saya Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong. Selamat malam, Bapak. Dan juga bersama saya Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir. Selamat malam, Ibu. Nah, pemirsa, pada segmen kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua tokoh ini, di mana Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong, dikenal begitu peduli terhadap kesehatan. Hal ini terlihat dan tergambar jelas dalam visi misi yang dicanangkan beliau untuk menuju masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang sehat dan sejahtera. Pak, kita bicara soal kesehatan ini, Pak. Tentu ini merupakan hal yang mendasar. Apa gunanya masyarakat yang maju, apa gunanya masyarakat yang kaya ataupun berkemakmuran, namun kualitas kesehatannya buruk. Nah, di dalam penjabaran visi misi yang Bapak sampaikan tadi, kualitas kesehatan menjadi hal yang sangat penting dan mendasar. Kualitas kesehatan seperti apa yang Bapak harapkan itu, Pak? Jadi sekarang begini, kemarin itu kita kekurangan tenaga medis. Oke. Jadi selama ini pemerintah daerah telah menyiapkan untuk anggaran beasiswa ya. Ada beberapa kerjasama kita, termasuk juga ada di UNRI, kedokteran, dan termasuk juga spesialis ada. Dan juga kita kerjasama dengan UNSU, ya, kedokteran UNSU yang di Medan. Di Medan itu ada juga sekitar 15 orang untuk tenaga medis yang kita biayai dengan anggaran yang telah kita anggarkan cukup lumayan besar, supaya tenaga nanti kita ada kekurangan tenaga ini sebanyak kita ada 21 puskesmas ya Bu ya. Ada 21 puskesmas ini, RSUD 1. Tentunya kita kekurangan tenaga medis kita. Makanya kita dengan ini terus memberi beasiswa untuk tenaga, untuk dokter dan untuk spesialis. Dan ini sudah kita siapkan. Seberapa penting masyarakat sehat itu sendiri kalau menurut Pak Bupati, Pak? Ya, kalau masyarakat sehat, ya kuncinya kesehatan ya. Kalau dia sehat, kalau dia sakit tentu dia tak bisa bekerja apa. Betul. Tapi dengan kesehatan itu semua tentu bisa dikerjakan. Dan tinggal kami selaku pemerintah daerah tentunya bagaimana masyarakat itu berobat senang. Berobat umpamanya ke puskesmas terdekat lah. Makanya kita siapkan, kita cuma di 18 kecamatan. Tapi puskesmas ada 21 ya. 21. Nah, ada jarak tempuhnya agak jauh sedikit kan. Maka kita buat satu kecamatan itu ada 2 puskesmas. Dan termasuk juga RSUD sini. Dan juga kami sekarang ini akan melengkapkan peralatan medisnya yang apa yang diperlukan. Juga banyak kita masukkan itu, ada juga untuk spesialis, dokter spesialis yang ortopedi kurang, ini kurang, itu sudah kita lengkapkan. Pak Bupati, kalau kita bicara secara geografis, Kabupaten Rokan Hilir ini kan cukup luas, Pak. Kemudian masyarakatnya itu bermukim di kawasan-kawasan yang berbeda-beda. Ada yang di pesisir, ada yang di wilayah perkotaan, dan lain sebagainya. Ini kan tugas yang cukup berat sebenarnya. Nah, bagaimana cara Bapak turun langsung ke mereka, menyampaikan ke mereka bahwasanya kesehatan ini penting loh begitu? Masih banyak lagi daerah-daerah katakanlah di desa atau kepulauan ya, masih susah, masih jauh. Jadi makanya tentu kami melalui posyandu terdekat juga ya, terus sosialisasi, kadang-kadang kita juga ada sosialisasi ke masyarakat. Apalagi kemarin juga stunting kita tangani, ya, termasuk juga kita dapat penghargaan penurunan stunting itu dari 29 sampai ke 14,7, itu sangat luar biasa. Bahkan waktu itu Pak Wakil Presiden mengasih penghargaan. Langsung Pak Ma'ruf Amin yang memberikan penghargaan. Oke, Bu Kadis, seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bahwasanya walaupun kecamatan kita hanya berjumlah 18, nyatanya puskesmas kita 21 begitu. Nah, setiap puskesmas ini kan menjadi garda terdepan kita nih, Bu.
dalam menyampaikan pelayanan kesehatan, dalam memberikan edukasi kesehatan melalui promotifnya dan lain sebagainya. Bagaimana upaya yang Ibu lakukan agar tenaga-tenaga kesehatan yang bertugas di seluruh puskesmas ini bisa melayani masyarakat secara maksimal, Ibu? Terima kasih. Jadi memang kita di 18 kecamatan itu ada 21. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, ada kecamatan yang luas itu sampai 2 puskesmasnya. Dan tenaga kesehatan juga sudah hampir mencukupi ya Pak ya. Karena untuk Pak Bupati selain juga tadi meningkatkan mutu SDM dari tenaga kesehatan yang dari dokter umum menjadi dokter spesialis, dan untuk wilayah puskesmas yang jangkauannya sangat luas itu memang kita selain puskesmas induk kita punya pustu dan juga ada polindas. Jadi setiap desa itu ada fasilitas kesehatan yang ada di sana. Jadi lengkap di sana, ada bidan, ada perawatnya. Jadi untuk di puskesmas itu bagaimana supaya mutu pelayanan itu bisa lebih ditingkatkan. Di awal memang banyak memang kadang laporan ya Pak ya, tapi setelah kita membuatkan kebijakan dan juga itu juga sudah menjadi suatu aturan bahwa setiap puskesmas itu wajib melaksanakan apel pagi. Jadi apel pagi itu distorkan langsung ke kita, ada punya grupnya. Dan juga memberikan punishment kepada yang terlambat. Jadi begitu mereka sudah apel di jam 7.30 dan jam 8, dokter ataupun perawat semuanya sudah hadir. Jadi masyarakat yang datang di jam yang tepat mereka sudah ada. Ini setiap hari, Bu? Iya, setiap hari. Karena hari kerja di puskesmas itu 6 hari. Senin sampai hari Sabtu. Jadi setiap hari pagi dan pulang itu mereka tetap laporkan untuk apelnya mereka. Jadi dari situlah, dari disiplin utamanya. Disiplin, Bu ya? Dari disiplin, sehingga dan capaian yang sudah kita dapatkan itu dilihat dari akreditasi puskesmas. Jadi puskesmas itu dari 21, memang yang satu masih baru ya Pak ya, masih baru keluar izin operasionalnya. Jadi baru 20 puskesmas itu yang sudah terlaksana akreditasi. Jadi di mana melihat mutu pelayanan kepada masyarakat itu dari akreditasi yang pada tahun 2017 puskesmas kita yang 20 sudah terlaksana akreditasi itu 17 puskesmas dan 3-nya belum. Karena waktu itu turun COVID. Dari 17 itu hanya 1 yang mendapat predikat utama. 13-nya itu media dan 3 dasar. Dan alhamdulillah, dan itu seharusnya 3 tahun sekali dia akreditasi. Karena COVID diperpanjang terus sertifikatnya. Pada tahun 2023, begitu COVID dinyatakan tidak ada lagi, sehingga keluarlah edaran dari Kemenkes bahwa wajib dilaksanakan akreditasi di tahun 2023. Sertifikatnya dinyatakan habis pada 31 Desember. Kalau sertifikatnya sudah tidak berlaku, tidak bisa pelaksanaan kerjasama dengan BPJS. Sehingga alhamdulillah dengan dukungan oleh Pak Bupati, walaupun tidak ada dana dari pusat, jadi Pak di anggaran APBD perubahan kemarin dianggarkan untuk tim-tim kita pendampingan ke puskesmas. Dan juga pelaksanaan itu dilaksanakan oleh dana BLUD Puskesmas. Dari 17 yang akreditasi di Reakre itu dan 3-nya untuk akreditasi. Alhamdulillah 20-nya selesai. 20 puskesmas kita ya. 7 puskesmas kita paripurna. Oh, puncak tertinggi itu, Bu? Iya. Paripurna udah nggak ada lagi tuh. Alhamdulillah. Dari yang sebelumnya belum ada paripurna, kami telah mencapai paripurna 7 dengan 13 yang utama dan 3-nya media. Artinya sekarang seluruh puskesmas di Kabupaten Rokan Hilir itu paling rendah itu media. Paling rendah media. Itu hanya 3 puskesmas lagi. Iya. Yang 3 puskesmas itu akreditasi, tapi yang 3 akreditasi yang ketinggalan itu 1 dapat utama, 2 media. Pak Bupati, seperti disampaikan oleh Bu Kadis tadi, Pak Bupati, bahwasanya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh para petugas-petugas ini. Mereka bersemangat, Pak. Dengan kondisi mereka yang bermacam-macam, mereka bersemangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau Bapak
jumpa dengan tenaga kesehatan ini, pesan apa yang sering Bapak sampaikan kepada mereka? Karena mereka bersentuhan langsung nih Pak. Setiap hari masyarakat datang mengobati orang sakit, belum lagi yang mengeluh dan lain sebagainya. Apa pesan yang Bapak sampaikan kepada tenaga medis ini Pak? Jadi kemarin tenaga medis kita ini kan masih banyak yang honor. Oh. Jadi kemarin juga kita terima surat 3K. Ya, ini hampir seluruhnya. Ini terakhir di tahun 2024 ini kita masih menerima tenaga kesehatan untuk menjadi P3K hanya sekitar 250 lagi, lebih kurang. Ya, kemarin tahun pertama kita buka P3K itu 1.600 orang. Oke. Masuk ini 750 orang lagi, ini belum dilantik. Ya, ini mau kita lantik yang untuk 2023 kemarin. Nah, ini 2024 kita terima lagi. Kemarin kan banyak tenaga medis itu, kalau kita turun di Pustu, ke Posyandu kan, Pak Bupati kami sekian lama ada bekerja, ada 10 tahun, ada yang 12 tahun. Ini kami ya ingin rasanya diangkat menjadi pegawai 3K. Makanya kemarin melalui BKP SDM kita utus dari BKP SDM untuk menghadapi Kemenpan ya, bagaimana tenaga-tenaga kita ini bisa diangkat jadi 3K. Alhamdulillah mungkin seriau ini yang paling banyak di Rohil lah. Ini hampir mencapai tenaga medis kita yang 3K itu. Insya Allah nanti di tahun ini 2024 ini tak ada lagi pegawai honor kita, paling yang baru-baru lah. Kalau yang lama itu udah diangkat semua. Total semua kami suruh Ibu Kadis kemarin juga sampaikan ke Puskesmas untuk menyampaikan informasinya berapa orang dari sini yang belum diangkat, berapa orang lagi. Makanya udah total semua. Makanya insya Allah di tahun ini 2024 ini untuk pengangkatan pegawai 3K untuk tenaga kesehatan habis semua. Yang selalu kita jumpai di lapangan itu, ya kadang-kadang dia tidak pelayanan kerjanya kadang-kadang tak ada waktu, batas waktunya ada. Soalnya tengah malam orang juga sakit dia berobat. Iya benar Pak. Makanya sehingga kami prihatin juga. Pokoknya bekerjalah baik-baik, berilah pelayanan ke masyarakat. Insya Allah bagaimanapun kami pemerintah tentu selama ini pengabdian dia. Ini makanya kami usahakan, makanya seluruh pegawai honor kita yang di kesehatan ini akan kita angkat menjadi pegawai 3K. Itu dia. Artinya kabar gembira nih bagi para petugas. Wajar saja kalau mereka tambah semangat dalam bekerja ini, Bu. Pak Bupati, tadi Pak Bupati juga menyampaikan bahwasanya memberikan support kepada mereka, memberikan stimulus-stimulus dan lain sebagainya. Nah, ini kan pendekatan yang Pak Bupati lakukan kepada petugas kesehatan. Kepada masyarakat sendiri bagaimana Pak? Agar menyadarkan mereka bahwasanya kesehatan itu penting loh gitu loh. Jadi kita kan selalu ke lapangan, selalu mengunjungi tentu ke kebutuhan atau ke desa-desa itu. Memang masyarakat ini kan kadang-kadang dia berobat susah. Iya. Berobat susah, kadang jarak tempuh jauh. Makanya kami berharap pada seluruh pegawai kita tentu bisa melayani orang itu dengan baik ya. Apalagi tenaga medis ini bersentuhan langsung sama masyarakat. Setiap hari Pak ya? Setiap hari. Jadi tentu masyarakat ini juga harus paham. Kadang-kadang masyarakat ini tidak punya BPJS, tidak punya KTP, bahkan orang-orang asli itu masih ada yang belum punya KTP. Makanya kami kemarin juga menyampaikan ke masyarakat itu, pokoknya kalau ada hal-hal umpamanya sakit itu bawalah ke puskesmas apa yang terdekat lah. Ya, kami akan usahakan bahwa nanti pengobatan itu gratis. Bu Asyik ya Bu ya. Itu sekitar anggaran kita 18 menit lagi lah. Udah kita bayar ini cukup, masyarakat itu tak perlu memikirkan biaya lagi. Pokoknya di mana dia mau berobat di Rohil ini itu udah bisa tanpa biaya, tak perlu BPJS lagi. Ini menarik Pak. Seperti yang Pak sampaikan, secara pola pendidikan, secara pola ekonomi masyarakat berbeda-beda. Apalagi yang ada di wilayah pinggiran, dan Bapak bilang tadi banyak masyarakat asli yang belum punya kartu penduduk. Nah, ada enggak pengalaman Pak Bupati yang memang dijumpai langsung nih, Pak Bupati kami tak tahu menahu Pak, kami mau berobat gitu, tapi kami tak punya data gitu? Itu banyak sekali. Banyak Pak ya? Banyak sekali. Kadang-kadang dia berobat, melahirkan, mau ini BPJS nggak punya, apapun nggak punya, bahkan itu kita layani. Biaya juga dia nggak punya. Iya, yang begitu-begitu Pak. Kita layani, semuanya bisa kita layani, artinya tidak perlu mengeluarkan biaya, termasuk juga di RSUD. Banyak yang datang masyarakat nggak punya BPJS, bahkan nggak punya KTP, nggak punya KK, tapi dia betul-betul warga kita, masyarakat kita. Makanya tetap kita layani. Kami sampaikan juga kepada mereka-mereka ini, walaupun tidak punya apa-apa lah, tapi kita usahakan juga melalui desa atau datuk penghulu. Tolong diurus semua administrasi orang itu,
supaya nanti artinya bisa kita data berapa jumlah masyarakat kita, berapa yang belum punya BPJS, berapa lagi yang tak punya kartu penduduk, ada itu. Kadang-kadang malas dia seakan-akan dia tinggal di kampung saja kan. Rasanya KTP KK ini apabila dia mau ada sesuatu baru diurus begitu ya. Kalau kita lihat secara garis besar kan bangunan-bangunan puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini kan sudah bagus secara keseluruhan, Pak. Luar biasa, Pak. Fasilitasnya pun sudah luar biasa bagusnya. Namun seperti yang dibilang Bu Kadis tadi, walaupun kita sudah ada 7 Bu, ya, yang paripurna Bu ya, 7 yang paripurna, tapi kan ini tidak menjadi batas kita untuk memberikan pelayanan maksimal, Pak. Kita maunya kalau ada di atas paripurna kita layani lagi di atas itu, begitu kan. Nah, mungkin dari Pak Bupati dalam pola penganggaran ketika Bapak menyiapkan anggaran-anggaran kesehatan bagi masyarakat, seperti apa yang Bapak impikan itu? Masyarakat Rohil itu yang sehat sebagaimana yang Bapak harapkan itu, Pak? Jadi kan kita berharap masyarakat ini berobat tak susah. Ya. Tak susah di mana-mana dia bisa berobat dan tanpa biaya dia juga bisa berobat. Jadi sebelum mungkin juga kita masyarakat ini kita usahakan juga jangan udah parah sakitnya baru dia datang. Iya benar. Maka sebelum sakit ada terasa apa-apa, makanya kunjungilah puskesmas terdekat. Ya. Maka layani mereka ini kami sampaikan supaya kalau sehat penduduk kita ini masyarakat kita tentu dia bisa bekerja. Kalau dia sakit makin susah kita lagi. Itu dia. Maka kita usahakan bagaimana juga masyarakat kita ini berobat itu gampang dan cukup dilayani dengan baik dan tidak perlu artinya memikirkan biaya. Ini akan kita usahakan. Oke, Bu, apa yang disampaikan Pak Bupati tadi kan sebenarnya ini fungsi promotifnya, Bu. Jangan sampai mereka sakit dulu gitu. Kalau bisa datang ke puskesmas ketika sehat, mereka tanya, biar kami tidak sakit seperti apa begitu. Nah, ketika Bu Kadis turun ke puskesmas, pesan apa yang Ibu bawa kepada kapus-kapus dan petugas lainnya itu, Bu, agar mereka rutin turun ke bawah begitu, Bu? Jadi saat kita turun, itu yang selalu yang dilakukan, apalagi puskesmas ini memang setiap bulannya itu melaksanakan login ya. Ada rapat seluruh program dari kepala puskesmas dan pemegang program, dan juga ada 3 bulan sekali itu dengan lintas sektor. Itu juga camat dan UPK yang di wilayah puskesmas itu juga setiap 3 bulan itu dirapatkan. Jadi apa yang kita sampaikan, yang utama pertama kalau saya menyampaikan itu adalah bahwa untuk meningkatkan pelayanan, kalau Pak Bupati mintanya tidak lain, bagaimana mutu pelayanan kita melayani masyarakat. Masyarakat terlayani, itu yang penting ya. Itu saja. Jadi jangan nanti kita sudah capek, tapi masyarakat itu melapor. Dan pimpinan kita juga akan tidak enak kan seperti itu. Kita sudah capek mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12. Diharapkan tolong senyum supaya masyarakat yang datang ini kan bukan orang sehat. Betul. Rata-rata mereka tuh yang masih yang sakit, Pak, yang datang ke puskesmas. Seharusnya kan tidak. Puskesmas itu kan yang lebih penting itu adalah promotifnya. Benar. Bukan untuk kuratifnya. Kalau kuratif berarti kan pengobatannya sudah di rumah sakit. Tetapi selama ini kan seperti itu. Tetapi untuk program kita itu juga kita didukung juga oleh dana BOK, Bantuan Operasional Kesehatan, ada dana transport untuk petugas-petugas kita yang turun langsung. Apalagi sekarang program TB kita kemarin juga mendapat penghargaan. Jadi 1 pasien TB itu turun tenaga kita dan tracking kontak serumah. Itu kita mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi beberapa program kita memang capaian SPM kita juga bagus. Itu tadi dengan dukungan selain juga dari APBD Kabupaten, juga anggaran yang ada di puskesmas itu, yaitu mereka karena sudah BLUD juga bisa menganggarkan untuk operasional. Jadi seluruh tim, apalagi sekarang ini kinerja kita kan wajib setiap bulan. Ya benar. Ini sudah genjot, setiap bulan itu harus ada mereka tercapai. Kalau 100% SPM kita standarnya tentu 1 bulannya harus sekian persen, 12% harus terlayani. Sehingga sekarang mereka memang sangat intens untuk turun. Apalagi tadi yang disampaikan Pak Bupati masalah posyandu. Iya benar. Ini insya Allah untuk di Dinas Kesehatan ini dianggarkan lagi oleh pimpinan kita Pak Bupati, nanti ada pelatihan untuk tenaga kader posyandu, cara pemakaian alat ukur yaitu antropometri. Jadi itu salah satu juga untuk bagaimana menurunkan angka
stunting di Rokan Hilir Oke. yang tadi awalnya dari 29,7 itu yang tertinggi di Riau, dan akhirnya turun menjadi 14,7, dan insya Allah nih Pak pada tahun ini kita turun lagi Pak, cuma nilai belum keluar sampai saat ini. Yang menarik dari diskusi kami dengan beberapa kepala puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini Pak, mereka kerap berinovasi Pak. Salah satunya seperti yang ada di Kecamatan Rimba Melintang. Mereka punya program namanya Sapa Sadar, dan program ini mereka yang buat di sini, tapi sudah menjadi pilot project di tingkat provinsi gitu Pak. Artinya ternyata kreasi kita bisa dipakai di tingkat provinsi dan mau diterapkan ke seluruh wilayah yang ada di Riau. Nah, berapa penting ini dalam pelayanan itu sendiri Pak? Bagus sekali, saya lihat juga seluruh puskesmas ini pelayanan juga bagus. Saya selalu ingatkan pada mereka-mereka bahwa mengobati orang ini juga dengan kadang-kadang dengan sambutan kita. Benar. Kalau muka kita sewot, orang yang datang berobat ini banyak kan orang Tambah sakit, Pak, ya? Karena belum lagi dikasih obat dia udah Iya. lihat muka, tambah penyakit, Tambah sakit ya? tambah sakit ya. Makanya kami arahkan itu seluruh pegawai-pegawai medis kita itu untuk pelayanan ini ya, tentu senyum ramah kita sama pasien-pasien kita ya, supaya sedikit bisa mengobati mungkin dari Betul. penyakit mereka itu. Oke, Bu, seperti yang diharapkan Bupati, pelayanan prima, pelayanan yang berbasis senyum begitu. Nah, secara khusus, berapa besar sih pengaruh pelayanan seperti itu tadi kepada masyarakat, Bu, kalau Bu lihat, Bu? Kalau sebenarnya itu sangat besar, karena memang masyarakat ini, jangan masyarakat kita sendiri, Iya, benar sih. ini sebenarnya pengobatan awalnya karena psikis. Lihat saja mereka nggak saja, makanya saya sampaikan dari jam 8 pagi sampai jam 12 kalian di loket kan sudah capek ini. Begitu nanti yang datang, kalau ke puskesmas kan rata-rata masyarakat kita sebenarnya menengah ke bawah yang datang ke puskesmas. Kadang-kadang dia begitu sudah sakit kepala mau ke puskesmas menunggu cucu dengan sepeda motornya, akhirnya datangnya sudah jam 12 sampai. Tetap senyum. Jangan nanti berbahasa, ngapa datang siang Wak? Kan gitu. Di smile itu yang paling penting bagi kita. Jadi masyarakat itu kalau dia sehat dia nggak akan datang. Sebenarnya memang harus ya. Begitu dia sakit dengan senyuman kita, sapa dengan baik, itu lebih sudah membuat dia lebih sehat. Tanpa harus obatnya apa saja, saya rasa itu sudah cukup bagi dia. Tapi begitu nanti langsung merengut, nah itu udah mulai dia yang sudah sakit jadi bertambah sakit. Memang lebih tinggi sebenarnya dengan pelayanan kita itu tadi. Jadi saya bilang capek kita dari pagi sampai siang, sudah kita layani 200 orang, satu orang saja ini pasti nanti akan buruk. Betul, Mereka menilainya tidak berguna paripurna yang kita dapatkan. Artinya status yang kita miliki tadi memang betul tercermin, Bu, ya, dari apa yang kita berikan kepada masyarakat tadi, Bu, ya. Nah, kalau kita bicara soal inovasi, Bu, teknologi dan informasi ini kan berkembang, Pak. Semuanya begitu pesat begitu. Dalam pemanfaatan IT, kalau khusus di puskesmas ini bagaimana, Bu? Kalau pemanfaatan IT, kalau untuk jaringan, alhamdulillah memang seluruh puskesmas sudah punya WiFi kita. Dan ini juga ada program dari pusat ya, memang Undang-Undang 2017 ini tahun 2023 bahwa pelayanan kesehatan itu wajib dia melaksanakan RME, Rekamedik Elektronik. Jadi dia sudah online. Jadi itu tadi alhamdulillah ini kami kemarin sudah turun tim dari Dinas Kesehatan Provinsi, IT-nya sudah turun melatih, dan kami sudah undang seluruh puskesmas untuk mereka bisa bagaimana nanti melaksanakan elektronik ini, Rekamedik Elektronik. Dan kendalanya ini pada saat ini hanya memang puskesmas harus wajib punya beberapa komputer. Dan insya Allah nih mungkin Pak nanti di bulan habis hari raya ini ada beberapa puskesmas akan launching, karena aplikasinya itu adalah aplikasi yang gratis yang sudah dibuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu aplikasi Suai. Hanya di Riau nih Pak yang punya aplikasinya yang gratis. Jadi hanya tinggal melaksanakan perangkatnya saja. Jadi nanti masyarakat sudah ada, nanti dia satu sehat, dia tidak perlu sebetulnya untuk mengantri lagi mendaftar. Hanya membuka, nanti ada di Android bisa di-upload.
Jadi itu sudah memang program pemerintah juga, dan alhamdulillah kita sudah bisa. Hanya beberapa puskesmas yang kecil mungkin akan menjadi kendala, dan itu mungkin dan kita sudah coba juga kemarin dengan Pak Bupati menganggarkan ya Pak untuk beberapa puskesmas. Kalau yang sudah besar mereka sudah menyiapkannya dari dana BUD. Dan insya Allah di bulan depan kita akan launching. Salah satu indikator dalam menuju masyarakat sehat itu adalah pola hidup bersih dan sehat, Pak, yang dikenal dengan istilah PHBS. Nah, PHBS ini kan dimulai dari lingkungan terkecil, Pak, yaitu diri sendiri dan keluarga itu sendiri. Nah, seberapa penting dan bagaimana upaya Pak Bupati agar menggugah kesadaran masyarakat bahwasanya sehat itu ya kalian mulai dulu begitu. Nah, kita sebagai penyedia fasilitas kesehatan kan memberikan stimulus, memberikan dorongan kepada mereka untuk mewujudkan masyarakat yang sehat tadi. Bagaimana Pak Bupati? Bahkan kemarin kami juga telah anggarkan itu. Mulai dari kadang-kadang air bersih, tempat tinggal yang layak, itu sudah kita siapkan. Dari rumah susu, tempat kumuh kemarin juga sudah kita anggarkan. Jamban, Pak, ya? Iya, ada itu beberapa di tempat kita ya. Rumahnya kumuh, air bersihnya susah, makanya di sana itu kita buat pam simas. Pam simas, siap itu ada juga sumur-bor yang untuk melayani masyarakat kita. Dan siap itu rumahnya kemarin juga sudah kita mulai perbaiki. Ada yang sifatnya rumah-rumah yang memang tidak layak dihuni, itu sudah kita anggarkan rumah layak huni, dan termasuk juga rehab rumah, ya, supaya bersih, lingkungannya bersih. Ini yang kita harapkan masyarakat dulu dari sini. Kalau semuanya udah bersih, tentu kesehatannya mungkin bisa terjaga. Dan kadang-kadang masyarakat ini tak peduli lingkungannya kotor, tempat tinggalnya juga tidak layak dihuni, sehingga penyakit itu mudah datangnya. Makanya kita anggarkan melalui dinas Perkim kemarin juga itu sampai 15 miliar untuk melayani masyarakat. Luar biasa dana kita siapkan, Pak, ya. Bu Kadis, tadi Pak Bupati menyampaikan ada beberapa program, beberapa dana yang disiapkan untuk mendukung program PHBS ini sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang pentingnya PHBS, ini kan dimulai dari rumah tadi, Bu. Salah satu yang menyebabkan tingginya angka stunting tadi, ya kurangnya pemahaman akan pentingnya kesehatan itu sendiri. Dinas Kesehatan, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir, kan mendapat penghargaan, Ibu, di bidang penurunan angka stunting ini sendiri. Nah, mungkin kiat-kiat apa yang Ibu berikan ini, Bu? Kok bisa nih penurunan yang begitu drastis terjadi di Kabupaten Rokan Hilir ini, Bu? Selain itu tadi, untuk penilaian angka stunting itu bukan hanya dinilai dari kesehatan ibu dan anaknya, tetapi dari lingkungannya, Bu, ya. Buang air besar sembarangannya harus sudah bagaimana. Dan data itu, alhamdulillah pada tahun 2023 kita sudah melaksanakan studi EHRA. Sudah tergambar di mana-mana saja kecamatan yang masih sulit untuk air bersihnya dan juga untuk buang air besar sembarangan. Itu adanya di Kecamatan Pasir Lima Kapas dan juga ada itu kemarin. Dan juga untuk inovasi tadi yang Bapak sampaikan. Jadi untuk pelaksanaan survei SSGI itu kan pengukuran. Iya, benar, Bu. Pengukuran kepada balita yang sesuai atau tidak dengan tumbuh kembangnya, kan? Jadi program yang tadi inovasi beberapa puskesmas yang sudah juga menjadi pilot project yang diambil oleh dari BKPSDM provinsi, yaitu yang untuk tadi Sapasada. Jadi satu pasien hamil, satu pasien dan balita itu didampingi satu kader. Itu dilaksanakan di wilayah puskesmas. Artinya satu orang mengawal satu gitu? Ya, mengawal satu kadernya. Jadi betul-betul memang dipantau dia gizi buruknya seperti apa ibu hamil itu tadi, dan pemberian tablet tambah darahnya. Kalau untuk di Tanjung Medan itu ada namanya Sibata. Jadi itu ada USG mobile. Jadi petugas kita turun di mana ada ibu hamil, USG-nya dibawa dan dilaksanakan di sana pemeriksaannya. Artinya kita jemput bola nih, Bu? Ya, jemput bola. Luar biasa. Itu yang menjadi langsung diambil oleh provinsi. Dan mereka juga turun sampai ke lapangan melihat apakah benar pelaksanaan ini. Alhamdulillah. Jadi saat itu bukan hanya ini ya, dan pelaksanaan aksi bergizi di sekolah-sekolah setiap minggunya itu pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri, karena dinilai untuk menimbulkan anak stunting itu dari
Betul. Sebelum menikah Boleh memang. itu sebelum nikah. Benar luar biasa ya, benar. Sampai nanti anak itu remaja itu sampai nanti hamil. Iya. Itu, dan program kita dari pusat ini seluruh puskesmas nih alhamdulillah kita punya USG. Jadi setiap ibu hamil wajib 6 kali itu pemeriksaannya, ANC-nya. 2 kali untuk dokter, yang 4 kalinya ke bidan. Dan alhamdulillah nih terlaksana. Itulah capaian, dan juga kita kawal waktu itu bagi anak-anak yang stunting ini, dan juga mendapatkan bantuan juga dari PHR kita kan Pak, ada dibantu alat antropometri dan juga pemberian makanan tambahan, dan ada juga program dari pusat. Jadi memang betul-betul mana anak-anak yang nampak dia kurang gizi disupport, ada bantuan susunya, ada makanan. Ini sudah berjalan semuanya, Bu. Berjalan. Luar biasa. Bahkan didampingi apa lagi? Sebelum menikah tuh udah didampingi keluarga. Oh, dari ada pranikahnya di sini diberikan pemahaman begitu, Pak ya. Oke, seperti yang disampaikan Bu Kadis tadi, Pak Bupati, banyak program-program, banyak capaian-capaian yang alhamdulillah sudah terlaksana di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, di segmen terakhir ini, apa pesan Pak Bupati kepada masyarakat agar bergandengan tangan dengan pemerintah ini menuju Kabupaten Rokan Hilir yang sehat, yang Bapak impikan dalam visi misi Bapak tadi, Pak? Saya selalu mengingatkan masyarakat, makanya hidup bersih, kawasan bersih, semua harus bersih. Dan siap itu kami ingat juga sama pegawai-pegawai kami, pegawai kesehatan kami. Karena yang berobat ke puskesmas itu rata-rata masyarakat biasa. Kalau orang-orang kaya kadang-kadang dia berobat ke Melaka, pergi berobat keluar. Benar-benar. Makanya ini yang perlu, artinya pelayanan kita lebih maksimal lagi, supaya masyarakat ini kita beri pemahaman, mulai dari tempat tinggalnya, semuanya. Nah, ini perlu kita pantau terus. Maka sehingga seluruh pegawai-pegawai kita itu, termasuk juga pendampingan tadi di ibu hamil itu didampingi satu kader, sudah kita siapkan dari sekarang, dari dulu bahkan ya, sehingga untuk menurunkan stunting itu, bahkan makanan tambahan telur kemarin juga kami bagi-bagikan, ya, supaya artinya kita sudah siap dulu sebelum ibu hamil itu kita sudah siap-siap semua. Kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita wujudkan Rokan Hilir sehat, menuju Rokan Hilir yang maju, religius, dan berbudaya, berbasis infrastruktur dan perekonomian yang handal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selalu berusaha meningkatkan mutu dan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Rokan Hilir dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaksanaan bidang kesehatan yang profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Puskesmas Sinaboy atau Kecamatan Sinaboy, Kabupaten Rokan Hilir, di mana saya bersama Kepala Puskesmas, dokter dan juga bagian manajemen dari Puskesmas Kecamatan Sinaboy ini. Kita akan berbincang-bincang sejenak dengan mereka, pemirsa, tentang sejarah dan juga pelayanan serta fasilitas yang ada di Puskesmas Kecamatan Sinaboy ini dalam rangka menjaga dan memberikan fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ya, kita langsung saja ke pertama Dr. Suherman, Kepala Puskesmas Kecamatan Sinaboy. Dan juga bersama Dr. Suherman, pemirsa, hadir Dr. Rio dan juga Ibu Utari bagian manajemennya. Dr. Rio bagian UKP ya. Nah, kita langsung ke Dr. Suherman dulu. Nah, bisa diceritakan Pak sejarah dari, katanya bangunan puskesmas ini pertama bukan di sini. Bukan. Ya. Mungkin bisa diceritakan sehingga sampai pindah ke sini. Singkat saja. Ya. Jadi Puskesmas Sinaboy pengembangan dari Puskesmas Bagan Sapi-Api. Jadi berdiri 1 Januari 2008. Ya. Kemudian itu sekitar tahun 2006 dari Kementerian Kesehatan kita melakukan lobby ke sana. Kemudian 2006 mulai dikirim Nusantara Sehat.
ya, program dari Pak Jokowi membangun Indonesia dari luar. Jadi kemudian dari 2006, kemudian karena waktu itu puskesmas kita yang lama itu memang roboh rantainya, rantainya roboh. Kebetulan juga kemudian dikirim itu tim presiden, ya, tim aktif dari presiden. Pas mereka datang, rantainya roboh. Jadi kita melakukan advokasi ke orang tersebut. Memang waktu itu dia langsung janjian ke saya, tahun depan kita akan membangun puskesmas Sinabo yang baru. Jadi 2007 memang program dari Kemenkes yang pertama. Ya, jadi waktu itu Kemenkes yang pertama membangun, dibolehkan untuk membangun puskesmas di kecamatan. Jadi kita ini termasuk yang pertama. Yang pertama, di Kemenkes. Ya. Nah, jadi program pertama di Kemenkes itu ada beberapa se-Indonesia dibangun. 2007. Tentu saja ada peningkatan fasilitas yang dibangun di puskesmas atau lokasi puskesmas yang baru ini, atau sebagai sebuah puskesmas pertama ya di kecamatan. Bisa dijelaskan apa saja fasilitas yang ada di puskesmas ini? Jadi program Kementerian Kesehatan itu mereka itu se-Indonesia sama, ya, sama. Jadi itu waktu itu memang kita UGD juga bermada langsung di itu bentuk bangunnya sama. Mungkin juga seperti di Bagan Api-Api yang berikutnya. Jadi ada gedung plan unit gawat darurat, kemudian itu gedung persalinan, kemudian pasca persalinan, kemudian itu ruang TU, termasuk poli-poli. Poli-poli itu dari apotek, gudang obat, poli umum, poli anak, poli ibu, poli KB, ya. Kemudian juga termasuk ini poli casting, konsultasi, ya, termasuk pemeriksaan laboratorium. Iya. Nah, saya mau ke Ibu Utari dulu nih ya, bagian manajemen ini dalam meningkatkan kinerja juga dari tenaga medis maupun karyawan. Tentu bagian manajemen ada hal-hal yang dilakukan atau program-program yang dilakukan. Kira-kira apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari tenaga medis maupun karyawan yang ada di sini? Yang pertama itu kami harus memastikan terlebih dahulu bahwasannya teman-teman ataupun staf yang bekerja di sini itu dia terregistrasi, Pak. Jadi kami utamakan melalui STR dan mempunyai SIP dulu. Jadi baru bisa untuk melayani masyarakat kan, Pak. Kemudian untuk bagaimana kami meningkatkan pelayanan itu, otomatis kami dari manajemen juga melakukan pelatihan-pelatihan, mengikuti berbagai jenis pelatihan supaya nanti ke depannya pelayanan juga SDM kami itu yang paling utama itu harus bermutu. Kami lebih ke situnya kalau di bagian manajemen. Kemudian kalau dari segi program-programnya nanti mungkin bisa dijelaskan juga sama Pak Rio bagaimana nanti inovasi dari program kami, nanti lebih ke Pak Rio-nya Pak. Kalau ke manajemennya itu kami itu berfokus bagaimana pelayanan harian kami itu bermutu. Contoh ini kami lagi mulai memang selama ini kami kalau misal aplikasi itu kami menggunakan aplikasi untuk penginputan pasien BPJS ya Pak ya, tapi ini kami sedang berusaha untuk mengimplementasikan penggunaan yang namanya RME atau rekam medik elektronik ke depannya Pak. Iya. Nah, untuk melaksanakan berbagai aktivitas pelayanan yang ada di puskesmas tentu butuh SDM yang cukup banyak ya gitu ya. Nah, kira-kira berapa banyak SDM yang ada di puskesmas ini? Oke, untuk saat ini Pak, totalnya itu kami ada 70 dan alhamdulillah itu kami juga dibantu seperti kata Pak Kapus, kami itu ada bantuan dari kementerian berupa, kalau dulu namanya Nusantara Sehat ya Pak ya, sekarang namanya penugasan khusus atau khusus. Jadi dulu karena kami juga mengajukan, jadi itulah manajemen kan Pak, fungsinya itu mengajukan apa yang, kan kita punya 9 tenaga kesehatan yang wajib ada di puskesmas. Jadi yang kurang itu alhamdulillah dibantu dari kementerian. Contohnya ada dokter gigi, kemudian ada tenaga laboratorium dan apoteker. Itu yang dari satu lagi laboratorium kesehatan lingkungan juga satu lagi Pak yang dibantu dari kementerian. Kemudian juga kami dibantu dengan program intensif ya Pak ya, Pak Kapus ya. Jadi kami ada dokter. Program intensif maksudnya? Kayak dokter umum. Dokter umum. Penempatan dokter umum yang baru selesai pendidikan. Begitu. Ya ya. Jadi kami setiap tahunnya tuh selalu dapat ya Pak. Apakah juga ada misalnya program peningkatan kemampuan SDM, misalnya pendidikan, pelatihan? Oh ada Pak. Bisa. Itu Pak. Seperti apa?
Contohnya itu barusan itu kami misalnya mengirim ada untuk mengikuti pelatihan K3 ya Pak ya, di Pekanbaru terkait dengan kesehatan keselamatan kerja. Oh ya, K3 ya kesehatan kerja, betul. Nah, saya mau ke Dokter Rio dulu nih. Nah, ini yang akan bersentuhan langsung dengan pasien gitu ya. Nah, bagaimana Puskesmas ini sendiri memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pasien yang berobat gizi, apa yang dilakukan sehingga orang yang mengalami atau pesakitan kalau kita sebutlah, atau orang yang mengalami gangguan kesehatan mau berobat ke sini. Kita tahu kan kadang-kadang masyarakat yang mungkin saja masyarakat yang kurang berpendidikan, mereka kadang takut untuk datang ke fasilitas kesehatan begitu, seperti puskesmas maupun rumah sakit. Nah, apa yang dilakukan oleh bagian umum atau dokter ya ada di sini, dokter umum? Oke, sebelum kita bicara dengan bagaimana kami melayani pasien, kita jelasin dulu ya Pak ya, jenis-jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Sinoboy ya. Puskesmas Sinoboy itu sebetulnya mengacu pada pelayanan dari Kementerian Kesehatan. Kita di Puskesmas itu ada dua kegiatan. Yang pertama kegiatan di dalam gedung dengan kegiatan di luar gedung. Kalau kegiatan di dalam gedung itu fokus ke kesehatan perorangan atau disebut dengan UKP. Kalau kesehatan yang di luar gedung kita sebut dengan upaya kesehatan masyarakat atau UKM. Kalau untuk pelayanan di dalam gedung atau UKP itu kita melayani pasien sehari-hari. Kita fokus untuk pelayanan, kita tetap melayani pasien tanpa memandang status dari pasien. Jadi semua pasien kita akan layani dengan secara sama rata, baik itu pasien kaya, pasien miskin, dan lain-lain. Kita melayani pasien umum jika tidak mempunyai kartu BPJS. Yang kedua, pasien BPJS juga akan kita layani sama dengan status yang sama. Untuk pelayanan UKP, jenis-jenis pelayanannya itu yang pertama itu kita ada punya poli umum. Poli umum itu untuk pasien-pasien umum yang berobat. Kemudian ada poli anak. Poli anak itu nanti kita gabung dengan pelayanan MTBS dengan pelayanan imunisasi Pak. Kemudian juga ada poli lansia, khusus untuk lansia yang umur 60 tahun ke atas. Jadi kita pisahin untuk pelayanannya. Jadi supaya lansia-lansia ini nanti dia nggak bergabung dengan pelayanan di poli umum, sehingga lansia lebih nyaman dia berobat. Kemudian juga ada pelayanan kegawat daruratan. Kita buka poli kegawat daruratan ini 24 jam. 24 jam? Ya, termasuk itu pelayanan persalinan. Pelayanan persalinan 24 jam Pak. Kemudian juga ada untuk pelayanan gizi, pelayanan klinik sanitasi, dengan pelayanan kita alhamdulillah dapat USG Pak dari Kementerian Kesehatan. Jadi ibu-ibu hamil tidak harus lagi USG ke Bagan Siap Yapi. Jadi sudah bisa USG di Puskesmas. Jadi pelayanan USG kita bisa dinikmati oleh masyarakat. Untuk pelayanan di luar gedung itu kita punya beberapa program. Acuan standarnya adalah dari Kementerian Kesehatan itu kita ada SPM Pak, standar pelayanan minimal di bidang kesehatan. SPM itu mengacu kegiatan dari umur balita lahir sampai dia tua. Jadi SPM itu ada 12. Jadi program-program inilah nanti yang akan mengacu capaian program pada masing-masing bagian. Jadi kita program inovasi kita di dalam SPM itu ada banyak macam-macam Pak. Untuk kegiatan lansia itu kita ada kunjungan ke rumah lansia. Jadi lansia-lansia yang tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan kita kunjungi langsung ke ini. Karena cakupan SPM kita untuk lansia itu harus 100%. Jadi yang lansia yang nggak bisa berobat ke puskesmas kita akan kunjungi ke rumah. Jadi masyarakat lansia ini akan terbantu dengan pelayanan. Itu salah satu contoh. Kemudian pelayanan untuk gizi buruk juga kita ada penjaringan Pak, dengan jadi bayi-bayi balita dari hasil temuan dari posyandu yang
status gizinya masih agak di bawah garis merah atau garis kuning, kita ada juga bantuan dari pemerintah Pak. Jadi kita bisa memonitor sehingga kawan-kawan kita yang pengelola programnya itu bisa turun ke lapangan sehingga programnya itu langsung diterima oleh masyarakat, begitu Pak. Jadi tetap moto kita itu adalah melayani masyarakat dengan profesional tanpa memandang status dari pasien. Baik. Nah, saya mau ke Kapus lagi nih, Pak Suherman. Untuk mendukung pelayanan kepada pasien, tentu saja harus didukung dengan peralatan yang memadai, gitu. Nah, bagaimana dengan kondisi atau tingkat kualitas peralatan yang ada di puskesmas ini? Mungkin dari setiap polinya, ya. Jadi ini Pak ya. Jadi tadi Pak Rio udah cerita tentang USG. Barangkali USG yang kita miliki kalau kita berbicara di Lohir itu urutan nomor 2. Jadi waktu pertama itu Bagan Batu, kedua lah kita, ya, yang diberikan oleh Kemenkes. Ya. Tentu dari peralatan ini para umumnya dari awal pembangunan ini sebagian sudah dipenuhi oleh Kementerian Kesehatan, kemudian kekurangan itu biasa dipenuhi oleh dari Dinas Kesehatan. Kemudian yang kurang-kurang yang selanjutnya tentu kami berupaya dari anggaran BUD kami ya. Jadi kita puskesmas ini udah BUD, artinya anggaran yang kita disediakan dari dana BPJS yang kapitasi ya kita berhak membelanjakan separuh untuk biaya operasional ya. Jadi hal-hal yang bisa bekerja biasanya kayak minorset ya, nah kayak oksigen ya, kayak obat-obat yang kurang biasa kita belanja dari BUD. Ya, jadi ya memang semua berkolaborasi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, termasuk dari hasil penghasilan dari puskesmas pun kita itu belanjakan untuk memenuhi semua peralatan yang dibutuhkan. Dalam arti kata bahwa setiap poli yang ada di puskesmas ini sudah didukung dengan peralatan yang cukup memadai, gitu. Ya, kalau sebatas yang dipersyaratkan oleh Kementerian Kesehatan menurut kami itu udah lumayan. Ya, berarti sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Menteri Kesehatan bahwa peralatan atau fasilitas peralatan kesehatan yang ada di sini di setiap polinya sudah memenuhi dengan apa yang dipersyaratkan, begitu. Ya, dan salah satu itu memang dari tadi kan kita udah berbicara ada tim khusus ya, tugas khusus. Dari mereka pun itu sebenarnya itu mereka ditempatkan di sini bukan semata-mata membantu pekerjaan, tapi juga di sini juga mereka memantau apa-apa yang harus mereka laporkan juga ke pusat. Oh, ya. Jadi ada dua ide, ada dua fungsi berarti ya. Selain membantu juga melakukan pengawasan. Iya. Bukan pengawasan, tapi mereka akan melaporkan itu apa yang kami lakukan. Oh, begitu. Seperti apa yang tadi Dr. Rio itu pengawasan berarti ya. Melaporkan apa yang dilakukan dalam melakukan pelayanan ya. Sehingga itu tadi saya bilang itu apa yang kami lakukan ya minimal itu pemantauan dari pusat juga ada. Iya. Kalau misalnya ada kekurangan misalnya melakukan pelayanan dan ternyata terjadi kekurangan akibat misalnya kekurangan alat misalnya itu bisa dilaporkan dan bisa dibantu, gitu. Ya, biasa kan nanti kita melalui mereka juga itu meminta itu laporan ke sana, barangkali ini harus ditambah lagi. Oh ya, begitu ya. Iya, baik. Nah, Bu Utari, saya sebenarnya cukup penasaran dengan apa namanya ya gedung ini yang sepertinya ada beberapa ruangan dan juga cukup besar untuk sebuah puskesmas ya ini kan cukup sulit juga untuk bisa menjaga agar puskesmas ini tetap menjadi fasilitas kesehatan yang memadai untuk masyarakat. Apa yang dilakukan untuk menjaga kualitas dari puskesmas ini sendiri? Yang pertama yang kami lakukan ya pasti perawatan ya Pak ya. Terus ada pelaporan setiap tahunnya kepada Dinas Kesehatan, nanti dari Dinas Kesehatan melalui Dinas Kesehatan nanti langsung ke kementerian apa aja yang kurang, apa-apa yang perlu diperbaiki. Kemudian seperti diutarakan sama Pak Kapus, dengan menggunakan jasa dana BLUD juga kami juga melakukan perbaikan seandainya memang ada kekurangan ataupun kerusakan seperti itu Pak. Baik, terakhir kepada Pak Rio nih. Pak Rio, pasien yang datang ke sini, saya ingin tahu setiap hari itu kira-kira berapa banyak, kemudian yang sering datang itu pasien yang kena atau menderita penyakit apa? Kalau untuk pasien harian itu kita berkisar antara
20 sampai 30 pasien. Jadi untuk pasien yang paling banyak itu adalah pasien hipertensi atau darah tinggi. Jadi karena tergantung lokasi juga Pak ya, Sinobe ini kan daerah pesisir. Daerah pesisir itu identik dengan pekerjaan masyarakat sebagai nelayan, jadi tidak menutup kemungkinan kasus-kasus hipertensi juga lumayan menyumbang angka dari kesakitan masyarakat. Jadi kasus hipertensi lumayan banyak untuk di daerah Sinoboy. Untuk kasus-kasus yang mungkin berat dan tidak dapat teratasi misalnya di puskesmas, apa yang dilakukan oleh pihak puskesmas sendiri? Apakah juga bekerja sama dengan fasilitas kesehatan lainnya? Kalau untuk jenis-jenis penyakit tertentu yang tidak bisa kita atasi, itu akan kita lakukan rujukan ke rumah sakit ke tingkat yang selanjutnya Pak. Dalam hal ini adalah Rumah Sakit Bagan Siap Japi. Jadi rujukannya akan kita ke sana. Misalnya pasien-pasien hipertensi dengan komplikasi tertentu, yang misalnya dengan stroke yang perlu penanganan dokter spesialis penyakit dalam dengan dokter spesialis saraf, kita akan lakukan rujukan ke rumah sakit. Baik. Terakhir, kami masih terakhir lagi nih, tapi terakhirnya bukan terakhir betul ya. Saya ingin sebelum ditutup ini perbincangan kita, saya ingin Dr. Suherman, Dr. Rio dan Ibu Utari untuk menyampaikan 3 kata tentang puskesmas ini. Pertama saya ke Pak Suherman dulu. 3 kata untuk puskesmas ini. 3 kata aja. Ya, 3 kata saya pelit Pak, kutu kata. Puskesmas Sinaboy ini hebat. 4. Ya, 4 ya, berarti naik ya. 4. Dr. Rio. 4 ya. Ya, 4. Puskesmas Sinaboy tetap memberi layanan yang prima untuk masyarakat. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Buat hari 6. Nggak jadi 7. Kalau saya sekarang manajemen ya Pak Ya. ya. 3 kata. Oh, 3 kata. Senyum, salam, sapa. Oh iya, saya suruh 6 jadi 3. Baik, terima kasih ya Pak Suherman, Dr. Suherman, Dr. Rio dan juga Bu Atri atas bincang-bincangnya pada siang hari ini, dan mudah-mudahan perbincangan ini juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat Kecamatan Sinaboy, Kabupaten Rokan Hilir, bahwa puskesmas ini telah siap memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kecamatan Sinaboy, bahkan mungkin di sekitarnya dengan secara prima begitu ya, dan jangan khawatir ya, di sini pelayanannya ramah-ramah dan bagus-bagus. Iya, terima kasih ya, sama-sama. Ya, pemirsa, demikian perbincangan kita bersama manajemen dari Puskesmas Kecamatan Sinaboy, Kabupaten Rokan Hilir, dan mudah-mudahan perbincangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.